Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum belajar, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai, membaca doa selesai. Pada pembelajaran TIK kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang bab 7 mencari informasi menggunakan internet. Disimak ya video yang Ibu berikan hari ini. Tujuan pembelajaran TIK 1. Siswa memahami etika berkomunikasi dengan internet. 2. Mengenal web browser. 3. Menjelaskan fungsi mesin pencari. 4. Mencari informasi di internet. 5. Menyimpan informasi dari halaman web ke dalam komputer. Banyak di antara kalian yang sudah mengenal internet. Kamu mungkin sudah sering memakai internet dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kamu apa sebenarnya internet itu? Internet adalah suatu jaringan besar yang menghubungkan banyak jaringan komputer di seluruh dunia. Dengan internet, kamu dapat menjalani pertemanan dengan kawan-kawan dari berbagai belahan dunia. Kamu juga dapat bertukar informasi berupa dokumen, gambar, suara, dan sebagainya dengan teman-temanmu di seluruh dunia. Wah, menarik bukan? Internet juga dapat membantu belajar. Berbagai artikel ilmu pengetahuan dapat kamu peroleh secara mudah dan cepat. Kamu cukup memanfaatkan mesin pencari dan tulisan yang kamu butuhkan dapat segera ditemukan. Menarik bukan? Akan tetapi, selain memberikan banyak manfaat, internet juga bisa berdampak negatif jika tidak digunakan dengan hati-hati. Ayo kita pelajari hal-hal apa saja yang perlu diperlukan ketika kamu berselancar di internet. A. Etika berinternet. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita mengenal etika. Etika adalah suatu yang berhubungan dengan sopan santun mengenai hal-hal yang baik dan buruk. Etika juga berlaku ketika kamu menggunakan internet. Berkomunikasi di internet hampir sama dengan bertatap muka dengan orang lain. Bedanya, komunikasi kita diwakili oleh teks. Ketika berkomunikasi dengan internet, kamu juga perlu memperhatikan etika. Etika di dunia internet dikenal dengan netiquette. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. 1. Menuliskan informasi yang benar. Seperti dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak diperkenankan mengatakan atau menuliskan informasi yang salah, menyesatkan, atau tidak dapat kita pastikan kebenarannya. Periksa dahulu kebenaran suatu informasi sebelum menyebarkan untuk orang lain. Hal-hal yang bersifat mungkin atau katanya sebaiknya tidak disebarluaskan. Sebaiknya sampaikan hal-hal yang pantas dibaca oleh orang lain. Lebih baik lagi yang bermanfaat. 2. Tidak perlu membagi informasi pribadi. Kita tidak perlu selalu tahu informasi pribadi kita di internet, seperti alamat rumah, tempat tanggal lahir, nama keluarga, dan lain-lain. Namun, jangan pula memalsukan informasi. Jadi, permintaan informasi semacam ini dapat kita biarkan kosong atau diisi informasi umum, misalnya alamat Indonesia. 3. Memperhatikan tata hukum dan etika. Berbagai peraturan hukum dan etika yang berlaku di masyarakat berlaku juga di internet. Di internet, kita dilarang membeli barang dengan rekening orang lain. Kita juga dilarang menyebarkan berita bohong, apalagi sampai menjatuhkan nama baik orang lain dan hal-hal lain yang melanggar etika. 4. Menghadapi perbedaan pendapat secara bijaksana. Internet digunakan manusia di seluruh dunia dari berbagai bangsa, agama, pandangan hidup, dan budaya. Perbedaan sikap, pandangan, perilaku, dan pendapat
pasti akan terjadi. Kita tidak perlu marah atas sikap orang lain. Kita tidak perlu selalu menanggapi pendapat yang berbeda. Kita tidak perlu memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Namun, kita harus menjaga diri agar tidak mudah dipengaruhi berbagai informasi dan pendapat yang bertebaran di internet. 5. Menghargai karya orang lain. Jika menyalin atau mengedit tulisan, gambar, atau karya orang, kamu harus mencantumkan nama pencipta dan alamat situsnya. Jangan mengakui tulisan orang lain sebagai hasil karyamu sendiri. Beberapa situs yang mengharuskan kita mengizinkan secara tertulis untuk menyalin hasil karya yang ada. 6. Berkomunikasi secara baik. Gunakan gaya bahasa atau berkomunikasi yang memudahkan orang menerima informasi dari kita dengan baik. Gunakan gaya bahasa yang tepat. Bahasa resmi dan bahasa santai memiliki tempat masing-masing. Hindari penggunaan kalimat yang seluruhnya menggunakan huruf besar. Demikian pembelajaran yang Ibu sampaikan hari ini, semoga dapat dipelajari dan dipahami ya anak-anak. Untuk tugas sudah Ibu tulis, tolong dikerjakan di buku tulis pakai soal. Setelah itu difoto lalu dikirim ke Ibu ya. Itu saja dari Ibu, tetap semangat walau kita belajar dari rumah dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.